Inilah salah satu legenda di panggung dangdut koplo Jawa Timur yang nama dan kiprahnya sudah sangat dikenal para penggemar dangdut, Lilin Herlina. Di antara deretan pedangdut lama, Lilin Herlina adalah salah satu penyanyi yang eksistensinya di panggung bertahan hingga sekarang. Lilin mempunyai suara dan cengkok yang sangat berkarakter, sehingga dengan mendengarkan suaranya saja orang sudah mengenali bahwa itu suara khas Lilin Herlina. Popularitas Lilin Herlina juga diakui oleh para sahabat artisnya hingga di Jakarta, seperti Adi Balsahrul, Ikke Nurjanah, dan Gaby Parera. Berkarir puluhan tahun dan kini menjadi produser untuk perusahaan rekamannya sendiri. Seperti apa sebenarnya fakta-fakta menarik di balik sosok seorang Lilin Herlina? Merangkum dari berbagai sumber, inilah 9 fakta menarik tentang Lilin Herlina. Pastikan Anda sudah subscribe di channel ini dan berikan like pada tayangan ini. Terus berikan support kepada kami agar kami tetap informatif menyajikan tayangan di Koplowers. 9 fakta menarik tentang Lilin Herlina, mari kita mulai. 1. Komitmen berhijab. Sebagaimana diberitakan harian terbit.com, sejak awal tahun 2019, Lilin Herlina sudah beristiqomah mengenakan hijab. Keputusan hijrah itu menjadi tantangan terberat bagi seorang Lilin, di mana saat itu dunia panggung masih memerlukan kehadirannya sebagai biduan. Dia mengaku bahwa di awal-awal berhijab, ia sampai kehilangan beberapa jobnya. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata masih ada saja job yang menghampirinya meskipun ia tetap mengenakan hijab. Mengenakan hijab ini merupakan komitmen Lilin sebagai seorang muslimah. Ia terinspirasi dengan seniornya Ikke Nurjanah. Meskipun berhijab, nyatanya tak menghentikan langkah Ikke dalam berkarya di industri dangdut. 2. Menyanyi secara otodidak. Lilin Herlina mulai berkiprah di panggung dangdut sejak tahun 2000-an. Ia mulai manggung dari hajatan ke hajatan dan dari kampung ke kampung. Ketika belum menikah dulu, Lilin bahkan tak jarang mengikuti show tour ke berbagai daerah sampai sebulan, kadang hingga 2 bulan tidak pulang. Bersuara merdu dan berkarakter, banyak yang menanyakan apakah Lilin dulunya mengikuti sekolah vokal. Lilin menjawab bahwa ia hanya menyanyi secara otodidak. Bakat penyanyinya adalah bakat alami yang dimilikinya. Hanya saja ketika tahun 2004 saat ia mengikuti ajang pencarian bakat bintang dangdut semiliar, ia sempat diajarkan teknik-teknik bernyanyi ketika ia dikarantina dalam kampus event itu di Jakarta kurang lebih selama setahun. 3. Pernah menyanyi tidak dibayar. Sebagai pedangdut senior, tentunya banyak sudah pengalaman pahit dan manis dari perjalanan karir seorang Lilin Herlina. Seperti pedangdut yang lain, Lilin juga mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan. Salah satunya diundang menyanyi tanpa dibayar. Sepertinya hampir semua penyanyi mempunyai pengalaman seperti ini, meskipun bentuk ceritanya berbeda-beda. Namun di balik cerita yang tidak menyenangkan itu, Lilin mengatakan bahwa masih banyak cerita sukanya selama ia berkarir. Salah satunya, ia merasa tambah banyak saudara di setiap daerah karena fansnya selalu mendukungnya dimanapun ia manggung. 4. Konsisten di jalur dangdut klasik. Sejak kemunculannya di panggung dangdut Jawa Timur, Lilin Herlina dikenal sebagai penyanyi yang kerap membawakan lagu-lagu dangdut klasik atau dangdut konvensional. Sampai sekarang, Lilin tetap konsisten memilih jalur itu. Menurut Lilin, dengan konsisten di jalur yang dipilihnya itulah yang membuat dia awet di panggung sampai sekarang. Sebaliknya, Lilin juga mengakui mendapati kesulitan ketika membawakan lagu-lagu yang bertempo beat up atau berirama rancak. Meskipun beberapa kali ia membawakan lagu-lagu yang berirama cepat itu di panggung, tapi menurut Lilin ia nyaman jika membawakan lagu-lagu dangdut konvensional yang mellow dan mendayu-dayu. 5. Beberapa kali merilis single berskala nasional.
Lilin Herlina belum lama ini merilis single terbarunya yang berjudul Rancu. Lagu ini diciptakan oleh Anton Golok dan dirilis melalui label Cakrabuana di Jakarta. Sepertinya ini adalah salah satu single nasional Lilin yang diharapkan mampu menembus seluruh pasar musik dangdut di seluruh Indonesia. Namun, lagu Rancu ini bukanlah single pertama Lilin yang dirilis melalui label nasional. Sebelumnya, Lilin diketahui pernah merilis single yang berjudul Bawang Merah yang diciptakan oleh Caca Handika. Singlenya yang lain adalah Keputusanku, Singgah, Beda Usia, dan Selembar Nyawa. Dengan perusahaan rekaman di Jawa Timur, Lilin sering merilis album-album VCD koplo dengan lagu-lagu cover. 6. Penggemar almarhumah Ida Laila. Lilin Herlina mengaku sebagai penggemar berat almarhumah Hajah Ida Laila. Dalam perjalanan karirnya, Lilin merasa terbantu dengan lagu-lagu Ida Laila karena selama di panggung, Lilin mampu mendaur ulang lagu-lagu sang legenda tersebut dengan versi koplo sehingga lagu-lagu tersebut mampu menggait pasar musik yang sedang berjalan. Sebut saja seperti lagu Hari Jumat, Ibadah, Seumur Jagung, Cinta Pertama, dan Menanti Janji yang berhasil dibawakan Lilin Herlina dan disukai pecinta dangdut koplo saat itu. Itu sebabnya Lilin adalah salah satu orang yang merasa kehilangan ketika mendengar sang legenda berpulang. 7. Misi mulia sebagai produser. Seperti diketahui, Lilin Herlina saat ini telah mendirikan company record sendiri dengan nama Ameswara Record. Tujuannya mendirikan studio recording tersebut diantaranya adalah ingin membantu bakat-bakat baru yang selama ini tidak terlihat oleh masyarakat. Lilin mengaku sering manggung di daerah-daerah didampingi oleh penyanyi-penyanyi lokal setempat yang sesungguhnya bersuara luar biasa bagus. Namun sayangnya belum ada wadah yang mengorbitkan bakat-bakat tersebut. Atas keprihatinannya inilah yang melatar belakangi Lilin ingin memiliki studio rekaman sendiri agar bisa membantu para penyanyi pemula yang memerlukan wadah berkarya. 8. Menjadi YouTuber. Bagi Anda para pecinta dangdut koplo, pasti mengetahui bahwa selama beberapa bulan terakhir ini, Lilin mulai eksis di channel YouTube-nya Lilin Herlina Channel. Selain mengisi channelnya dengan lagu-lagu khas Lilin Herlina, sering pula Lilin membuat wawancara vlog bersama beberapa teman artisnya. Setiap ada kesempatan membuat konten, Lilin selalu memanfaatkan dengan baik. Termasuk ketika ia berkunjung ke Jakarta untuk promosi singlenya, tak lupa Lilin menemui beberapa sahabat artisnya untuk diwawancarai untuk kepentingan vlognya. 9. Mempunyai saudara sesama musisi orkes dangdut. Beberapa netizen banyak yang penasaran, apakah Oni, seorang musisi yang kerap manggung bersama beberapa orkes itu, adalah saudara Lilin Herlina, karena memiliki wajah yang mirip sekali. Melalui sebuah unggahan di Instagramnya, Lilin seperti menegaskan bahwa Oni adalah adiknya. Meskipun adiknya seorang lelaki, tapi memang sekilas mempunyai kemiripan wajah dengan Lilin Herlina. Dalam unggahan Instagram itu, Lilin juga menceritakan bagaimana kedekatannya dengan saudara-saudaranya sejak mereka masih kecil. Diketahui dari Instagramnya Oni Antono 50, Oni juga kerap mengucapkan selamat ulang tahun untuk Lilin Herlina ketika tanggal kelahiran kakaknya itu tiba. Meskipun sama-sama eksis di orkes dangdut koplo, rupanya Oni dan Lilin memang jarang mempunyai proyek bareng, kecuali mereka bertemu pada panggung dan orkes yang kebetulan sama. Itulah 9 fakta menarik tentang Lilin Herlina. Bagi Anda yang kebetulan bagian dari fans diva koplo yang satu ini yang tergabung dalam sahabat Lilin Herlina,
dan mengetahui hal-hal menarik lain dari Lilin Herlina, silahkan share di kolom komentar. Kami yakin semua sepakat bahwa Lilin Herlina adalah salah satu legenda dangdut koplo yang sayang untuk dilupakan. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe Anda tetap kami harapkan, dan sampai jumpa.